Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng kita bertiga. Gue tuh dianggap sudah belah itu. Bukan dong topinya dong. Iya, seperti biasa Caca, hey ngobrol duaan, Tentunya masih bareng kita di sini, Baceo. Baceo, bahas cerita omon-omon. Tapi yang jelas omon-omonnya kali ini akan lebih berkualitas daripada episode sebelumnya yang hanya kita bertiga. Iya. Karena sekarang kita kedatangan tamu istimewa. Tepuk tangan dong. Saya bridging dulu. Ya. Tamu istimewa ini merupakan pemeran utama atau pemain inti atau bahkan mungkin kreator dari lagu yang mungkin saja pernah dipakai soundnya oleh teman-teman semua yang lagi nonton di Purwakarta. Pasti salah satu karya beliau pasti pernah jadi sound di TikTok segala macam ya. Nah, ini dia Kang Iwan Ulay. Aduh, Masya Allah. Seneng banget akhirnya. Non singom dan juga ke artis besar. Apaan artis Arageng artis banget. Tapi benar Kang Iman, lagu Indung menurut grafiknya merupakan lagu yang sangat banyak dipergunakan sound TikToknya di tahun-tahun ini ya, tahun 2003-2004 ya, dan sampai sekarang. 2023. Iya, 2004 sampai 2004. Iya. Lagu yang Indung ya? Indung itu naik pesat di TikTok, soundnya dipergunakan oleh para pengguna TikTok dan beliaulah sang kreatornya. Karena Luar biasa. lagu itu tuh sangat menyayat hati. Menyayat hati. Dan aku Saya luruskan dulu ya. Iya. Kalau saya bukan kreator tunggal di situ. Ya, Liriknya ditulis oleh Kang Deddy, saya yang menjadi komposer dan arrangernya gitu. ya. Makanya tadi Agi bilang kalau beliau merupakan salah satu atau ya pemain inti lah ya dari terciptanya lagu Indung tersebut. berarti aransemennya Luar gitu ya Kang ya. biasa. Ih, Main Yang inti, membuat kamu pemain aransemen. cadangan. Oh, iya. salah. Ya. Masa lagunya Indung kepala Indung. Beda ya kalau orang Sumatera. Oh, orang Sumatera bukan ya? Kak Iman, udah mah? Pangestu, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Gimana sama Lina secara rehat? Alhamdulillah. Di mana nih Baceo? Baceo. Bahas cerita omon-omon. Rada-rada politis, omon-omon. Tapi gini Kang. Jadi begini. Lahirnya kata omon-omon karena memang viral ya di Pilpres kemarin. Omon-omon lebih terkesan konotasinya negatif ya. Karena terkesan banyak ngomong tapi tidak ada bukti ya. Nah, kalau di sini beda. Insya Allah beda lah ya. Jadi mengambil benefit dari hal negatif. Nah, bisa aja apapun itulah ya. Tapi tujuannya tidak negatif insya Allah. Kang Iman, aduh Masya Allah kita sangat senang tentunya kedatangan bintang tamu yang spesial. Apalagi beliau kita sengaja Dan nih. bintang tamu atau udah tamu dengan saurang. Tapi bintang dong, bintang, betul kan? Mau lah bebas. Tapi Kang Iman bener. Ini kan sebelum kita membuat podcast ini kan ngebahas banyak hal dalam artian termasuk salah satunya adalah siapakah nanti tamu yang akan diundang. Banyak nama segala macam. Dan jujur kita semua langsung dengan satu suara Kang Iman Oleh wajib banget harus ada di daftar tersebut. Dan kita langsung taruh di paling utama. Luar biasa. Masya Kalau Allah. apresiasinya setinggi itu terima kasih. Alhamdulillah. Karena memang non kumaha harus yang pertama ini. harus beliau ini. Harus. Ya. Haus apa harus? Iya, Haus. Haus apa Episode sebelumnya lapar. Episode ayeuna haus. Haus. Tapi bener ya. Kayaknya kita harus pesen minum dulu punten. Neng, sudah disiapkan kayaknya minumnya ya. Di sini Mas Satset ya. Neng, minum dong Neng. Aduh. Hari enakna Aneh. podcast di kafe termasyhur teh segala rupa. Nah, Kalau saya mau podcast di depan hawu. Rausnya tuh hararanitnya. Boleh dong jelasin ini minumannya apa aja Apa Neng? aja, Neng? Iya Kak, di sini ada teh tarik. Tarik. Ada apa? Ada teh tarik, ada wedang secang sama teh bunga telangka. Kamu di sini deh kayaknya. Kamu udah cantik banget. Jangan sampai ketahuan kamera, jangan, nggak apa-apa. Kamu langsung balik lagi aja, nggak apa-apa, terima kasih ya. Terima kasih. Biar Mau nggak penasaran. ditarik? Oh, jangan bahaya. Nah, Kak Iman,
Kang Iman paling mana? Ini bahaya ini. Ini secang. Ini Cobi. secang. Secang. Kak Caca ambil di punten, Ca. Oh, secang boleh. Manis nggak secang? Ini aja. Manis, secang. Manisnya. Kalau ini Secang. bunga telang. Ini teh banyak nama Kang Iman. Ini siapa Secang. ini secang? Kalau terlalu manis saya sudah manis jadi agak manis lagi. Ini enggak terlalu ini teh tarik. manis. Ya, Oke, ini yang paling agak- pahit di antara ini mana? Enggak ada yang pahit Kita itu. yang sana. Ini punya siapa yang tarik? Ini Begitu. aku tertarik. Iman harus coba ini karena Mau enggak tarik? Boleh. kalau dalam bahasa Jawanya mungkin bisa dikatakan wedang uwuh ya, Mas ya. Wedang uwuh kan nama lainnya. Tambahannya lagi ya. Wedang abang. Wedang abang. Ini secang. Secang. Secang ini. Oh, secang. Ini kayu secang. Pernah masuk di salah satu lagu saya kayu secang ini judulnya Tuh. Bir Pletok. Jadi lagu Betawi. Jadi sengaja bikin lagu. Karena waktu itu saya jualan Bir Pletok. Oh. Sengaja waktu itu dibikinkan Iya, lagu. jadi liriknya kayak gini. Orang Betawi ade aja akalnya bikin minuman dari jahe ame serai. Gak ketinggalan rempe-rempe lainnya. Tambah kayu secang biar makin mere. Mereh. Ngeri ya. Ngeri. Dari minuman bisa jadi sebuah lagu. Inspirasi dong. Bir Pletok. Bir Pletok. Jadi, saya aja yang ngomong ya. Ya boleh. Jadi Bir Pletok itu ceritanya dulu saya imajinasikan saja waktu zaman Belanda. Orang Belanda itu kan kalau berpesta itu pribumi nggak boleh datang, kecuali pembantu yang ada di situ ya. Betul. Nggak boleh datang. Irlander nggak boleh datang. Term- Dan anjing nggak boleh datang. Jadi kita disamain dengan anjing. Astagfirullah. Nah, terus mabuk-mabukan, dansa kayak gitu dari minuman keras, dari bir. Nah, terus ada di situ tokoh namanya Bang Jai ame Pomine. Bang Bang Jai Jai terus Pomine. yang istrinya Pomine. Jadi cerita ke orang-orang di kampung kalau dia beli kampung tuh. Itu noni Belande ame sinyo-sinyo joget sampai nyablak minuman keras. Pengen dong kata orang Betawi gitu. Tapi ape daya dilarang agama. Jadi agama tidak membolehkan. Nah, pengen namanya bir, tapi dia bikin akal gitu. Maka disitulah lahir bir Pletok. Oh, tapi yang jelas bir peletok kalau tidak salah tidak Tidak mengandung alkohol, itu jamu dan menyehatkan. Mantan. Jadi hanya diambil saja mau tahu nama. jauh bir Pletok cari aja di YouTube Iman Mulai. langsung dicari. Cari dong. Berikut lagu. Lucunya adalah yang membuatnya bukan orang Betawi. Kang Iman boleh. Iya, Luar tapi biasa. inspirasinya sampai ke situ. Wah, keren banget. Tapi luar biasanya adalah ya Keren beliau. apanya mendengar aja belum. Belum. Aduh, Kang Iman, ya ini mah pertanyaan standar lah ya. Di setiap podcast atau di setiap talk show pun selalu dilemparkan. Sekarang sedang sibuk apa? Standar sekali ya pertanyaannya. Bentar dulu Gi, ini teh Kang Iman teh sebenarnya asli orang mana dulu? Asli orang mana? Iya. Tapi Sueb tahu kan? Taunya ya saya Kang Iman tuh asli orang mana ya? LE. Lu ngawi. Bukan gitu. LE, bener. Asli mana ya? Kang Iman? Di mana? Lahir, Asli lahir lahir. dan sampai usia SMA di mana ya? Tapi memang keluarga besar asli orang tua dan Onesa. Cikal bakal ayah saya dari daerah gunung ya, dari Pasangrahan, Keris itu. Ibu saya karuhunnya di persawahan. Oh, sawah. jadi Sawah. memang Purwakarta, Kulon. darah Purwakarta asli ya. Asli. Bahkan sampai sekarang pun masih tetap menetap di Wanayasa dan di Purwakarta tentunya ya. Dan tadi benar pertanyaannya, kita sambung lagi. Sekarang teh sedang sibuk apa tuh? Sibuk melamun. Karena itu Tapi bagian, kesibukan juga bagian ya? dari proses berkesenian kan melamun. Iya. Lama betul, dulu. betul. Terus ya para buat studio sama anak saya ada ruang kerja lah, kita sebut studio lah misalnya kayak ya. Ada ruang kerja. Ya, anak sulung saya sekarang sedang hobinya ngoprek DAW dan dia bikin aransemen juga gitu. Oh. Jadi udah bapak mereka karunya apa nek teterek ngarbut ya sok ya. Jadi berbagi lah ya, Ya. berbagi ruang. Terus ya ngingu hayam. Itu saya dapat artikel itu. Apa kata? Beliau Apa? itu lagi seneng beternak. Salah satunya ayam dan satu lagi bebek. Bebek. Saya tahu ada bebek kesayangannya. Bebek mah nggak berternak, cuma itu ada bebek dari keponakan saya. Nah, Waktu ini agak kecil lucu udah mau
jika rek dipaihan we, kan budak leutik mah nya. Akhirnya kurang diingu gitu, diingu. Ya akhirnya selamat sampai gede, tapi ngejar-ngejar ke semua. Oh selamat sampai Hanya gede. satu. Selamat Ada sampai gede. namanya katanya bebeknya. Apa tuh namanya? Coba. Kalau dipanggil sama Kang Iman teh nurut. Asli. Asli Kang Iman. Bener. Tapi memang sengaja dikasih nama ku Kang Iman dari kecil. Ah, nama-nama si wek-wek aja. Si wek-wek. Ada di videonya. Oh ada. Tapi bahaya kalau saya beternak. Saya kan biasa menanamkan hubungan rasa ya dengan hewan, dengan tumbuhan apapun juga. Dengan apapun itu. Tempo panen teh ngajual mung, menjit mung. Saking kunyahna gitu. Jadi punyanya gitu. Ada kan si bebek itu mau saya kasih karena udah komplain dari banyak orang. Ini berak di mana-mana. Pasti. Terus gitu terus suka tuh sudah piwe kosok dipacok. Ini jempol tadi kejar-kejar. Si wek-wek. Tapi percaya gak gini saya? Gimana? Bawa aja bebek saya ke teman-teman saya tuh. Tapi jangan disembelih ya. Nah, bebek kan hiji jumlah dipencit. Dan teman-teman luar biasanya hari ini kita datangkan wek-weknya. Ya wek-wek mana? Wek-wek. Nggak ada. Enggak dong. Golong. Enggak. Jadi memang juga podcast uyak-uyak. tapi berarti lagi senang-senangnya inilah ya. Udah senang. Baru sekarang apa memang dari dulu juga sering? Dari dulu juga seneng. Dari dulu seneng. senangnya berbeda-beda aja ininya, jenis hobinya. Jenis hobinya luar biasa. Ada cerita lucu lagi. Gimana? Coy si Sueb luar biasa nih. Ada cerita Observasi lucu lagi, pisan Kang nih si Iman. Sueb. Asli. Apa nih? Dulu beliau tuh katanya geli sama kucing. Tapi untuk sekarang katanya suka banget sampai ada kucing yang hilang, beliau ngadain sayembara. Oh. Sayembara kucing. Asli kayak Nggak gimana? tahu ya. Enggak masalahnya. Ini di balik topi ini banyak pertanyaan. Enggak, masalahnya Sueb salah satu orang yang ikutan sayembaranya. Untuk kucingnya kucing kampung. Kucing Kalau kampung. untuk ukuran orang biasa kan ngapain tembak kucing kampung banyak kan gitu. Jadi dulu saya sering keliling sama Kang Dedi ya, keliling Jawa Barat. Kalau pulang itu malam, istri saya udah tidur, tapi bangun bukain pintu. Kalau saya kan tidak langsung tidur kan, ngerokok dulu atau apa dulu, sekedar bersih-bersih gitu. Dan satu-satunya makhluk yang menemani saya itu ya kucing itu. Kucing itu. Padahal kucing itu kucing liar yang datang. Gitu. Nah, sekali mangsa. Tenang udah Suatu ketika. Nanti ada subtitlenya, Cici Kolomongso. Di rumah saya kan dulu rumah makan ya, restoran ya, kampung sate. Kampung sate yang ya. sekarang sudah bangkrut itu. Waduh. Bukan hiatus lah hiatus. Bangkrut aja lah. Gitu. Hati-hati loh, terlalu banyak apa istilahnya penghalusan bahasa lama-lama jadi hipokritis. Waduh, ya betul ya bangkrut Bang Le. Bangkrut aja bangkrut. Bangkrut. Nah, jadi banyak yang komplain, terutama orang-orang di dapur. Itu kucing nggak ganggu segala macam. Akhirnya pada dibuang nih ke pasar gitu. Ya itu pun saya interogasi, saya sampai nangis. Asli? Bahkan, iya ya, saya selalu punya hubungan rasa saya yang spesial dengan apapun. Dari dulu sih, kalau ayam tuh udah gede, terus kata orang tua saya, pencit, cerik saya gitu kan. Oh jadi termasuk si kucing ini kemarinnya. Ya. Dan si kucing betul berapa lama sama Kang Iman? Dari mulai di kampung sate itu ikut-ikut terus bawa ke rumah. Berapa lama kira-kira? Sampai akhirnya kedekatannya sangat dalam gitu kan? Ya, dalam setahun setengah ada. Ya, untuk tapi sekarang juga banyak kucing di saya. Untuk ukuran kucing setahun setengah mah lumayan ya pasti. Yang ininya apa namanya bondingnya. Bondingnya Iya. kerasa, akhirnya kehilangan pun kerasa. Terus akhirnya kucingnya masih ada? Nggak, hilang, tidak ketemu. sampai saat Oh ini. jadi sayembara itu tidak. Dan semua waktu itu pekerja saya yang di dapur minta maaf sampai kayak ke raja itu kan. Saya kan marahnya bener-bener marah saya marah. Tapi hilangnya memang sengaja sama karyawan dibuang kah atau? Iya karena itu memang enggak, saya juga kan jadi mereka mungkin akan bertindak kurang lebih sama ya. Karena mengganggu itu. Pasar itu dianggap yang paling manusiawi kalau membuang kucing, yang paling kucingi kalau Rata-rata. membuang kucing ya, nggak terlalu jahat. Karena di pasar itu banyak ikan bekas yang jualan kayak gitu, dianggapnya akan dapat makanan. Pilihan Kucingnya terbaik warna bagi apa mereka. nih? Akan tetap aman. Warna apa? Yang borontok abu-abu kayak gitu, kucing garong gitu. Itu ke kucing, Gi. Apalagi ke musik. Ini bridgingnya bagus ya. Ih, Bagus. salah satu karya Kang Iman ini mah ya, yang Sueb suka itu Arjuna yang terluka. Guys, Wih,
pengalaman tuh. Itu relate dengan pengalaman. Sedikit dong. Coba Pengalaman. bukti Coba. kalau Sueb tahu atau mencintai lagu tersebut, nyanyikan sedikit. Lagunya kan agak susah. Tidak bisa begitu. Dikit aja, dikit aja. Ya, sesusah apapun lagunya kalau kita sudah mencintai. Modulasi. Apa jangan dibawa modulasi. Jangan modulasi. Saurus awal aja. Untuk kudu Sedikit ya, modulasi. sedikit. So, emang yang apa yang ini? Iya, sok itu dulu. Arjuna itu lah, buru. Berarti bohong beres-beresnya. Tapi enakeun. Ya kumaha enak sih. Coba sakecap. Arjun. Arjuna. Jangan-jangan belum dengerin lagunya nih. Udah denger. Oh, udah. Ini Cak, Arjunanya buaya. Lagunya lagi kayak saya poin dikit ya. Arjuna disakiti oleh panah cinta sendiri, hatinya dilukai buah kesombongan sendiri. Jadi Itu maksudnya. Jadi kan gini, lelaki playboy, Ah. masa aing we gitu kan. Wah, gua laku nih laris. Ah. Banyak perempuan yang jadi korban. Tapi suatu saat akan ada yang namanya karma itu. Oh, pantesan Sueb sangat suka lagunya. Oh iya, mengalami. Emang lu laku kan? Lagunya dalam Emang banget. jangan terlalu dalam, jangan terlalu jujur gitu. Gak apa-apa kan saya udah bilang ya. Emang saya laku, jangan di penghalusan. podcast di depan Hawu, di depan apa saya nggak bisa jadi orang lain. Pasti. Tapi bener ya, lagu-lagu Kang Iman selain daripada yang tadi saya sebutkan, pastilah setidaknya akan ada yang ngena gitu terhadap lagunya. Dan yang paling kuat adalah pasti lirik. Lirik ya, tidak hanya musik, kalau musik sudah luar biasa lah ya gitu. Tapi lirik ini Kang Iman, setiap membuat lagu adakah inspirasi atau ngalir gitu aja gitu Tah? Kalau sebagai musisi ya, lirik itu proses datangnya ilham itu bisa musik dulu atau lirik dulu kan gitu ya. Atau bisa berbarengan, tapi yang berbarengan pun tidak mungkin panjang. Misalnya kayak lagu apa aja bisa kita contohkan bikin lagu di sini. Malam yang ramai segitu antara melodi dengan liriknya langsung datang misalnya Betul, gitu ya. betul. Itu jarang sampai yang sekian kalimat, paling segitu aja nanti Iya, dicari iya. lagi. Nah, kalau perkara lirik saya sebetulnya metode saya ini lebih banyak musik dulu. Metodenya. Musik dulu. Tapi kadang-kadang ada juga yang kalau ya saya bukan artis terkenal jadi lagu saya tidak begitu dikenal orangnya. Oh, Kayak kata lagu siapa? Imaji yang hilang itu. Lagu Imaji yang hilang itu betul-betul datang lirik dan melodi saat itu juga gitu. Tinggal nyari-nyari dikit-dikit lah gitu. Bisa dibikin waktu di kampus. Satu-satunya lagu yang memang Cepat bersamaan. gitu ya. Dibilangnya cepat gitu. Padahal saya orang yang sering memusikalisasi puisi ya. Sebetulnya lirik Pak Deddy juga saya yang bikin komposisi musiknya. Tapi kalau untuk pribadi saya panggilan ilham saya itu selalu didasarkan pada musik dulu rata-rata ya. Rata-rata. Karena saya tidak kawin dengan konteks di awal, tapi saya kawin dengan kehidupan saya itu musik itu. Dengan nafas saya musik. Iya. Nafas saya bukan wacana kan Bukan gitu. wacana. Jadi, tapi saya berusaha agar melodi yang saya dapat itu tidak dirusak dengan lirik yang nggak pas gitu. Di situ literasi sangat berguna. Gitu. Berarti dengan lagu-lagu yang berkolaborasi dengan Kang Deddy menyodorkan dulu liriknya. Tapi berarti itu akan memungkinkan adanya perubahan atau ya? Sangat memungkinkan karena gini, saya juga belajar tata cara kan ya. Gitu. Iya. Saya juga pernah masuk sebagai mau tidak mau saya harus mengakui bahwa saya insan akademik ya di dalam urusan kesenian. Saya pernah bersekolah di perguruan tinggi seni. Ada ilmu waktu itu. Ini berulang kali saya sampaikan. Fungsi saya sebagai komposer atau pemusikalisasi sastra itu harus bisa menggali 3 syarat utama. Yang satu bunyi bahasanya, yang kedua arti atau tema bahasanya, yang ketiga gaya bahasanya. Gaya bahasa. Kita lihat misalnya Kang Deddy gaya bahasanya sangat tersembunyi ya. Iya. Bahkan orang nggak ngerti ya. Kalau Jangankan Anda semua, aku aja kadang bingung ini ngomongin apa kan gitu. Iya. Nah ini berarti ini tersembunyi ya. Itu jadi panduan bagi saya untuk membunyikan sesuatu yang tersembunyi kan gitu. Iya. Nah, yang kedua temanya, ini puisi ini ditulis ketika Kang Deddy mengalami masalah ini, misalnya. berarti itu harus panduan seperti juga, apa? iya. Terus kalau bunyi itu tergantung betul-betul upaya saya di dalam membunyikan itu seperti apa. Kayak misalnya dangding ya, Iya. kan bisa aja dangding 7 lapis langit, bisa aja gitu. Iya. Tapi siapa yang
dang ding supaya itu betul-betul ada impactnya di awal gitu aja. Ini Dan hasilnya memang lagu tersebut. Tapi emang bener meledak banget juga. ya untuk lagu-lagunya Kang Iman gitu ya. Apa ya, musiknya tuh elegan. Aku mau bertanya nih. Mewah ya, Mewah Ca, banget ya, mewah. Mudah-mudahan, sekali lagi mudah-mudahan pujian ini tidak berlebihan ya. Insya Allah. Nanti saya coba mentransfer apa yang pernah saya alami Iya. dan rasakan. Tapi biar rileks, Ca, sorry, biar rileks. Ini bukan pajangan Kang Iman, ini bisa diminum, jadi silakan. Nanti Lagi duluan lah ya. Iya, boleh. Soalnya kesel. oh, bareng atau bareng. Bareng atau lo barengnya. Nah ini minuman luar biasa dari Gondam Restografi. Iya, kalau ini harus diginiin dulu ya. Set. Keke-nya. Ini tentang minuman di dalam frame podcast. Kalian kan lihat kalau artis-artis minum sedikit, aing udah haus. Ala-ala doang tuh gininya waktu rumah. Gimana rasanya Kang Iman? Namun teh enak mah habis sedikit. Secang Gondam Restografi. Secang itu kayu berbahan natural untuk memerahkan minuman. Ya. Tapi manfaatnya banyak Kalau juga dulu ya. kalau untuk makanan di daerah kita ada yang namanya daun suji sehingga Suji. kue putu itu jadi hijau. Hijau. Ini alami, ini tidak berbahaya. Nah, kalau itu dari buah telang. Telang, buah pohon. bunga. Bunga telang. Telang. Bunga telang. Nah, bagus juga buat mata ya, Cak ya. Dia jadi Kalau saya apa itu, Em? terang. Teh tarik. Ini tarik aku. Tarik kan Cak? Jangan dong. Ayo kita kembali lagi. Manis ya Kang Iman ya? Manis? Kayak aku dah. Sok. Ini kan kalau kopi mah katanya Kang Iman mah nggak suka yang manis ya? Kalau kopi Kopinya pahit sih. apa ya? Waduh, tahu banyak soalnya luar biasa. Iya, disahanya ya. Oh, dari siapa lagi? Enggak, kita kan punya badan intelijen, Kang Iman. Kita Kang punya Iman, badan Jadi intelijen. di balik topinya ini, Ada banyak kamu potongan kertas. Aneh deh. Jangan dibuka nanti ada es krim goreng. Oke, balik lagi nih. Kita balik lagi, Cak. Gimana, Cak? Pertanyaannya, apa ya? Oh, kok nanya? Oh, pertanyaan apa ya? Yang nggak tahu. Untuk menciptakan sebuah aransemen yang tadi mungkin liriknya dari Kang Deddy ya, terus di aransemen sedemikian rupa. Nah, adakah inspirasi-inspirasi atau role model gitu Oke. untuk menuju musik aransemen yang supaya sempurna Inspirasinya gitu. Kang Iman siapa sih sebetulnya? Oke, Role modelnya. ini pertanyaan bagus. Bukan dong. Dan bernilai 2 juta rupiah, teman-teman. Oh, sang pembuat pertanyaannya ada ya. Orang kalau orang biasa ditanya seperti itu ya pasti jawabannya oh inspirasi saya James Horner, oh inspirasi saya Eric Clapton ya, gitu. Tapi saya perlu kasih landasan dulu ya. Kalau saya sudah memfungsikan diri dan membaiat diri saya sebagai musisi, sebagai komposer, sebagai arranger, maka saya harus banyak sekali bersentuhan dengan karya orang lain. Gitu loh. Tidak terkecuali siapapun itu berarti. Ya, jadi semakin banyak kita bersentuhan dengan mendengarlah ya dengan karya orang lain, semakin banyak imajinasi yang mungkin kita tuangkan ke dalam karya kita. Karena oh, ini lagu ini menceritakan tentang perang misalnya ya. Ya. Saya pernah nonton film Troy dan pemusiknya James Horner. Ngeri banget, ngeri tanda petik ya ini musiknya, orkestrasinya. Maka saya pakai di lagu Karembong Koneng. Pakai bukan berarti menjiplak ya. Iya. Ada beberapa Terinspirasi. orientasi, gitu ya, modeling segala macam terinspirasi. Saya suka dengan Brian Taylor misalnya gitu. Terus saya suka dengan apa ya sebetulnya? Saya suka dengan Yovie Nuno sebetulnya, Yovie Widianto. Kalau untuk lokal Untuk pop Indonesia. ya. Dia konsisten di dalam pop gitu. Ya semua. Banyak sebenarnya dipengaruhi ya kalau itu untuk nama-nama besar yang dikenal gitu ya. Tapi di laptop saya bisa tanya itu ribuan file dari album-album world music. Ya, saya garap reggae juga, reggae yang dari aslinya dari Jamaika, dari Afrika, dari Burkina Faso segala macam ya. Oh, sampai Burkina Faso. Ya ada banyak sekali terus saya belajar juga, bukan belajar mendengarkan, menelaah Ya. Celtic ya, musik-musik Celtic yang kayak yang jadi bentuk populer nama ada The Course kayak gitu. The Course. Tapi ada lagi Celtic yang lebih tradisional lagi, kayak Celtic Woman seperti itu ya. Saya mendengarkan juga tribal dari Afrika segala macam. Oh, iya. Gitu. Jadi kebutuhan-kebutuhan oh ini musik ini kayaknya bagus kalau ritmiknya maksimal. Saya ulik lagi ada ritmik yang 3/4, 5/4, yang biasa-biasa 4/4, 2/4 kan udah biasa gitu ya. Supaya
itu pengayaan batin bagi kita loh. Mendengarkan, mengapresiasi karya orang itu. Bayangkan kita dituntut untuk bekerja sementara pendengaran kita minim. Mau menyelesaikan apa? Gitu. Iya, iya. Kalau main gitar, kita hanya tahu C, D, E misalnya gitu, atau C, F, G, ya terus-terusan aja kita bikin lagu di situ kan. Karena Ini bukan persoalan kualifikasi bagus atau tidaknya di kemudian ya, tetapi tuntutan kita yang sudah sekali lagi membeat diri sendiri, maka kita harus punya tabungan yang banyak, soundscape di otak itu banyak. berarti secara kalau ditanya inspirasinya siapa ternyata banyak lah ya. Banyak tidak tertuju pada kan orang selalu ada yang saya lagu-lagunya misal Yovie Nuno banget lah. Jadi akhirnya menciptakan lagu yang mirip banget Yovie Nuno segala macam gitu. Terus aja kayak gitu. Ya Yovie Nuno, tapi saya nggak pernah menciptakan lagu kayak Yovie Nuno ya. Saya menghargai dan mengapresiasi begitu lah ya. ini ya. Saya hormat dengan pilihannya untuk konsisten di jalur pop dengan warna yang khas. Warnanya luar biasa. Itu memaksimalkan gaya seseorang, tidak banyak gaya tapi orang akan tahu ini lagu yang bikin Yovie Widianto. Kalau jiplak banget. Ya. Meskipun bukan, dia kalau lagu sendiri. bikinan dia itu pasti ketahuan. Jadi ketahuan. Bukan berarti monoton, tapi dia berhasil menanamkan nafas di situ. Betul. Ada nyawanya. Itu jadi signatur istilahnya. Kalau gitaris mungkin lebih kita bisa ambil contoh Santana mungkin ya. Meskipun kan beda dengan vokal ya. Dalam artian kalau vokal kan karakter vokal kita udah tahu nih. Wah, iya mah suara sieu misalnya. Tapi kan kalau gitar bisa ditiru siapapun kan. Tapi kalaupun bisa ditiru siapapun, Santana punya karakter sendiri. Oh, ini pasti Santana. Nyawanya gitu. Mungkin ya. Seperti itu. Walaupun kalau bicara gitaris banyak namanya. Banyak. Nafasnya ada. Cuma itu dia yang paling susah. Nah, untuk Kang Iman sendiri. Kan tadi berarti kalau di pop, Yovie Nuno. Nah, Kang Iman sendiri mendeskripsikan Kang Iman tuh sebagai musisi apakah dari genre-nya lah gitu misal. Lebih kemana jati dirinya Kang Iman? Kan kalau kita tahu pasti seniman Sunda lah ya, etnik gitu. Tapi Kang Iman banyak sekali tuh karyanya di luar daripada etnik sebelum, juga. Bahkan sesudah saya bekerja sama dengan Kang Dedi ya, sebetulnya saya saya masih anggota dari kelompok musik Samba Sunda, pimpinan Kang Ismet Ruhimar. Tahu lah banyak, ada Jaipong, Bali segala macam. Betul. Saya tuh sebetulnya sangat banyak terinspirasi dengan genre world music. Jadi musik-musik dunia kayak gitu. Maka ada di beberapa album kayak di beberapa lagu dalam album pertama Girimis ya. Girimis. Itu chaotic banget loh sebetulnya. Kayak musik Irlandia, kayak musik Scotland kayak gitu ya. Terus ada di album yang kedua itu yang Tungtung langit nu disungsi ada itu saya ambil dari Middle Age kayak lagu-lagu kayak gitu. Intinya ATM, amati tiru modifikasi. Ya, proses teknis seperti itu. Tapi aneh banget nih, ngomong-ngomong Samba Sunda, katanya udah pernah tur Eropa ya? Ini benar-benar badan intelijen kita berhasil sekali ya. Kang Iman Ule dengan Samba Sundanya katanya pernah tur Eropa. Tur Eropa guys. Eropa itu beberapa kali sebetulnya. Eropa, Asia. Pertama kali dengan Samba Sunda Amerika itu? Juga. Ya. Pertama kali ke Eropa dengan Samba Sunda itu? Dengan Samba Sunda. Karena pintu masuk kita, apa yang kita punya. Pintu masuk saya ke Eropa bukan jazz, bukan rock. Gitu. Pintu masuk saya ke Eropa adalah tradisi kita. Tradisinya. Ada yang udah memilih jalur musik western untuk pintu masuknya. Bagus, artinya bisa bersaing ya. Tapi yang paling memungkinkan karena mereka nggak punya, kita bawa. Karena mereka nggak punya itu ya. Karena mereka nggak punya itu, yang mahalnya di situ. Otentiknya di situ. Berarti dengan Samba Sunda pertama kali ke Eropa. Di tahun berapa? Pertama kali Samba Sunda bukan ke Eropa, ke Cina. Oh, Cina dulu. Ke Eropa udah berapa tahun itu? 2006 ya. Oh, 2006. Berarti Cina dulu nih. Cina, Taiwan, terus kawasan Asia Pasifik, negara-negara baru akhirnya ke Eropa di tahun 2006. Eropa, terus Amerika, Australia, New Zealand segala macam. Masya Allah, luar biasa. Dan memperkenalkan lagu-lagunya Samba Sunda itu kan? Iya, Samba Sunda. Tapi kita harus berhenti pada pengalaman-pengalaman yang orientasinya jarak ya. Wah, anjing saya pernah ke Amerika. Sorry, Gak apa-apa. Tinggal, saya pernah ke Eropa segala macam. Bukan itu sebetulnya esensinya. Tapi apa yang saya dapat dari sana, sama dengan gini loh. Saya pulang dari sana. Di mana kemarin teh? Prancis. Menara Eiffel dong. Ngapain lu nanya gitu, yang ke Eiffelnya juga gue.
Lebih baik lu tanya gue, lu dapat apa dari sana? Saya dapat hubungan dengan orang-orang urban, masalah ini, saya dapat dialog tentang ini, diskusi tentang A, B, C, D, bagaimana orang sana memperlakukan tontonan dan sebagainya. Harusnya begitu kan? Ya. Ini kekurang matangan Hampura ya, kawan-kawan kita. Respon-respon itu akhirnya perbincangan kita perbincangan receh semua. Karena hanya seputar itu aja, itu yang ditanyain. Dari Eropa ke sini dong, ya. Kalau gantungan kunci wajar lah kita. Bikin nama pakai gembok. Ini serius deh, orang cair. Dari apa yang saya pelajari, saya bikin festival musik kecil-kecilan di Kampung Sate dulu kalau tahu. Namanya Musik Karigo. Itu saya ikut. Oh iya, dia main waktu itu 2018. Sorry. Saya underestimate Hampura. Oh iya benernya. Enggak, mungkin Kak Iman lupa karena bentukannya belum begini. Iya, belum begini. Bentukannya. Belum semarifat ini, belum semarifat ini. Dulu Masih segede gini ya? Iya kecil. 2018 Kang ya. Berarti sebelum pandemi ya. Ya. Sebelum pandemi. Dan itu rata-rata mendatangkan musisi Ya, Purwakarta banyak ya. dan waktu itu alhamdulillah apa yang saya inginkan tercapai. Jadi orang punya gagasan baru tentang berpertunjukan yang akrab. Kemudian di pinggiran bukan di venue yang resmi. Ya. Sehingga waktu itu Pemda Kang Iman udah yang 2019 masuk Pemda. Sialannya saya dibohongin. Ternyata anggarannya nggak masuk. Nggak apa kita sebut aja, kita jujur aja. Jangan begitu lagi kalau mau maju ya. Oke. Nah saya marah. Di 2019 itu. Hanas waktu itu apa Hanas bahasa Hanas. Indonesia-nya. Sedangkan waktu itu ada sponsor yang mau masuk. Padahal saya waktu itu tolak ya. karena ada ya. Oh. Itulah. Jadi memang berarti pernah ada lah sedikit kekecewaan. Ya, waktu itu kan kawan-kawan dari Purwakarta udah jelas ya datang ya. Ada Revkol, ada Selawi, terus One Project ikut ke sana karena mereka ikut mengamini gagasan saya. Saya apresiasi luar biasa. Terus dari Sumedang, dari Bandung, bahkan sempat ada bule yang main tarawangsa itu kan di situ. Nah, ini bukan urusan prestisius yang nggak jelas, ini gagasan gitu loh. Ini daya tawar kita. Tapi karena itulah pembacaan critical thinking dari pemerintah daerah kurang dari dulu juga. Pada saat itu, ya, harus sudah saatnya diperbaiki. Harus. Ini bukan masalah kebanggaan atau apa, ini bermanfaat bagi masa depan generasi kok. Ya. Terusus untuk para seniman ya. Ya tentu seniman sebagai pelaku ya, salah satu unsur yang menghidupkan ekosistem kesenian ada pelakunya di situ. Gitu. Kayak serius deh. Saya bahaya kalau udah keluar jahat. Tapi nggak apa-apa Kak Tapi Iman. Kang Iman, ngomong-ngomong nih. Mau ngomong-ngomong, omon-omon. Omon-omon. Di Purwakarta ini anak mudanya ya, terutama yang baru-baru gitu ya. Itu tuh udah mulai bikin lagu sendiri gitu, menciptakan karya-karyanya gitu nih. Apa nih tanggapan Kang Iman dengan ya perkembangan musisi-musisi yang baru yang masih punya, yang sedang membuat karya dan mimpinya gitu ya kan. Tambah teknologi sekarang betul ya. banget. Saya nanya host, pengen dijawab apa? Sudut pandang dari seorang Kang Iman Ure. Nah itu pintu masuknya itu. Itu masuk yang kita anggap ya di Purwakarta Kita jadi. bicara perspektif ya. Perspektif. Kalau perspektif kegegempitaan, ramai menjamur, bagus. Itu menumbuhkan keramaian, menumbuhkan ekosistem juga. Betul. Tapi kalau kita bicara perspektif quality, itu lain lagi. Ada kewajiban tambahan di situ ya untuk peningkatan kualifikasi. Supaya berdaya saing gitulah untuk mereka juga supaya berdaya saing gitu. Tidak hanya asal-asalan. Tapi artinya landasannya udah ada nih, banyak. Yang maksud landasan itu bukan pilar. Landasan apa ya? Lapaknya udah ada, mereka udah banyak nih gitu. Berarti harus ada yang merasa diri berkewajiban untuk feeding terhadap mereka ya, ngasih nutrisi gitu. Dan ngasih jalan gitu. Ngasih jalan, ngasih akses, ngasih ilmu, mengkurasi, mengkritisi, mengkontestasikan mereka dan sebagainya. Itu apa kegiatan-kegiatan yang akan sangat bermanfaat bagi kualifikasi, bagi lebih menjamurnya lagi. Bukan sekedar menjamur musik loh, tapi menjamur pikiran di dalam musik gitu. Itu yang penting. Dan sejauh kualitasnya ini bagus gitu ya. kualitasnya bagus juga. Sejauh ini normal-normal saja seperti di tempat-tempat lain. Iya. Aku juga udah punya single, Kang Iman tahu nggak sih? Malah aturan di mana-mana. Ini percaya. Aturan di mana-mana tuh ya. Kita tanya karyanya, yuk malah hostnya yang promo. Nggak bisa. Saya juga tadi promo kok. Ambil petok ya, ambil petok. Caca punya single apa?
Apalagi single. Yes. Jangan dong, bahaya ya. Ini Burhan Project bukan? Nah, tapi tadi sudah menyinggung ke arah-arah Purwakarta, Kang Iman ya. Ya kita juga bisa dikatakan lah ya pelaku seni di Purwakarta. MC Kondang. Kondangan. Penyanyi juga. Beliau mendukung gagasan saya untuk lagu-lagu jadul. Alhamdulillah, Masya Allah Kang Iman memang sedang menggagas itu ya lagu-lagu jadul. Tapi Kang Iman kan banyak sekali ya keluhan atau mungkin sebetulnya bukan hanya sekedar keluhan musisi Purwakarta atau seniman Purwakarta. Kalau Agi lihat di sosial media di mana-mana rata-rata hampir sama, Ca. Kasus musisi dalam hal ini karena kasus ya tanda kutip, kasus musisi yang kalau dalam bahasa Jermannya saling sigeng lah, Kang Iman. Nah, sebetulnya harus apa sih seniman di Purwakarta? Haruskah ada yang mewadahi atau haruskah ada yang memonitoring segala macam Ya harus gitu? pinter. Karena saling sikut itu hanya dilakukan oleh orang bodoh. Nah, kita kan ya, saling sikut itu hanya dilakukan oleh orang-orang bodoh. Dicari siapa nih yang salah. Ujung-ujungnya ada yang atas lagi bisa misalkan pemerintah. Ya. Ujung-ujungnya nyalahkan Gusti Allah. Yang penting gini ya. Filsafat seetiknya. Terus. Tahu Marcus Aurelius ya, pernah Marcus Aurelius. Jadi kekuatan itu sebetulnya bukan cara kita merubah, tapi cara kita bersikap pada diri sendiri. Itu. Jadi lamun orang teu angeus, dina diri orang teu angeus, sisi emosional kita nggak selesai, pengetahuan kita nggak cukup. Ujung-ujungnya gitu. Orang bodoh kan sering diadu domba. Orang bodoh merasa tindakannya yang paling benar dan orang lain yang salah. Gitu. Ya pinter aja lah. Terlalu luas kalau harus dijelaskan secara eksplisit soalnya. Udah, jangan bodoh aja gitulah. Ya, iya. Gitu. Tapi dan sejauh ini kan menurut Agi rasa sih kayaknya peran penting stakeholder mungkin ya. Nah, itu yang ingin belum kerasa nih. Yang ingin saya singgung itu di situ. Saya berharap di mana-mana ini seluruh Indonesia yang namanya stakeholder itu rata-rata stakeholder ya. Nggak linear dengan jabatannya antara pendidikan dan jabatan kan gitu. Tidak right man on the right place. Tuh, karena background pendidikannya gitu lah. Tapi juga karena pendidikan di kita tidak cukup terpercaya jadi nggak masalah sebetulnya. Yang paling penting ketika orang itu menjabat, dengarkan orang yang mengerti. Dengarkan orang yang ahli gitu. Ya. Jadi kita bikin diskusi, ada diskursus gitu, mencari solusi. Karena dia memegang jabatan publik, artinya publik bergantung pada kebijakan dia. Nah masalah kesenian Purwakarta itu dari sisi officially kesenian Purwakarta itu buruk. Tata kelola keseniannya buruk. Ya. Gitu. Berarti saya harus omongkan itu. Ya. Mudah-mudahan sekarang lebih baik gitu. Insya Allah lah. Ini saya bicara buruk itu lintas kepemimpinan, gitu. Karena zaman Kang Deddy banyak sekali pertunjukan, banyak sekali pertunjukan. Oke, itu hanya digagas oleh elit lah. Ya. Tetapi di situ terhidupi banyak elemen masyarakat di situ ya. Ada ekonomi yang bergerak akhirnya dari pertunjukan itu. Tapi kemudian selanjutnya ada perumusan yang kurang pas ya. Ada perumusan yang kurang pas karena tidak ada sisi pendidikan organik untuk berkesenian terhadap masyarakat. Ya. Itu diharapkan mudah-mudahan sekarang kita bisa lebih menyentuh kebijakan. Amin, insya Allah ya mudah-mudahan. Karena memang ini tuh jeritan banyak seniman gitu ya kan. Karena belum lagi menyinggung ke hal-hal rata-rata kan sekarang seni tidak hanya berkesenian tapi malah jadi penghidupan Kang Iman ya. Sebetulnya kita berusaha membuat Dewan Kesenian ya dengan Kang Ali Ariruda, Ali Novel, Udin, Kang Ai dan rekan-rekan seniman lainnya. Tetapi karena waktu pembentukannya kisruh politik terlalu tinggi, jadi habis kemiskinan energi lu udah pakumkan aja dulu udah naonan kan kita ada kesenian malah urusan politik kan. Betul. Ya semoga lah nanti ke depannya ya. Kang Iman juga sedang menggagas sesuatu kah? Dengar-dengar dengan beberapa tokoh di Purwakarta juga. Ini lagi project katanya ya. Project. Besok katanya latihan. Sampai ke besok mau latihan si Sueb tahu Masya Allah ya. Ada di grup yang sama. Sueb ada di grup yang sama Sueb. Dia mungkin insan kepo dia. Insan kepo. Kepo nggak tuh? IKI, Insan Kepo Indonesia. Ini udah terlalu lama nggak? Aman masih. Kak Iman kalau masih ini mah nyantai lah.
Jadi gimana? Besok ada apa? Iya, katanya beliau lagi suka gitar-gitar baru nih, gitar-gitar listrik elektrik. Dulu saya waktu SMKI ya, sekolah SMKI ya. Saya SMA 1 dulu pindah ke SMKI. Balikin dari kelas 1. Mainan saya gitar elektrik. Justru elektrik. Elektrik. Elektrik saya ngulik sampai berbulan-bulan di dalam kamar ada namanya Ayanto itu ya, putranya Ma'arum. Itu udah udah dewasa, saya masih pelajar waktu itu, siswa. Di situ aja. Setujuannya karena Ma'arum ini ibunya dari Ayanto itu dia dagang nasi. Jadi karena berteman dengan saya nasi bisa gratis. Jadi sampai 3 bulanan di situ, berbulan-bulan. Dulu mah ngulik Ingui, Jusatriani kan Pasti. gitu. Among Eclipse saya hampir hatam dulu. Ya, pasti. Gitu. Kesini saya lebih tertarik aransemen. Kalau aransemen itu kan butuh alat lebih organik ya. Piano atau gitar akustik. Iya. Saya main di gitar akustik. Gitu. Oh. Dari situ. Oh, Tapi kesini saya jenuh juga ya akustikan gitu. Ngadangan batur ya yang di panggung tuh. Akhirnya. Gitar-gitar lama saya servis lagi, Bener, saya rawat lagi. Bener Kang Iman kan dari beberapa kesempatan kan pasti akustiknya. Tapi sekarang Agi lebih sering lihat manggung sama. Iya, waktu Agi kemarin nyanyi udah saya iringinnya pakai akustik. Iya, udah elektrik sekarang. Akhirnya ya, karena jiwanya di situ. Perasaan saya pernah bisa main elektrik, main aja. Perasaan pernah bisa. Wah, di Ultra juga sama elektrik terus ya. Ini gimana? cuma ada minum nih di sini. Iya, ada makanan. Ada makanan gitu Ada ya? makanan. Coba kita si Neng yang tadi, Lagi minum datang, makanan datang. Saya mungkin nanti bisa berharap lagi cuci mulut. cuci mulut di sini pakai ini ya, sabun, jaipong. Neng, bawa apa ini? Aduh, masya Allah, Neng. Sok gitunya. Itu apa itu? Itu apa itu? Ini nasi Udah sabar ya, rempah kena daharin. ayam kecombrang. Ini Nasi kecombrang. Ayam Iya. kecombrang. Kumaha, Kalau podcast ini bari nasi dahar. ayam Ih, nyantai itu dia mah. pakai khas rempah balika. Rasanya Beli. lebih ke apa? Pedas sama gurih. Ih, gurih. Yang itu, yang itu. Ada tongseng. Saya mah nggak pura-pura kalau dari si Duma itu udah Tongseng. bari dahar. Ahli kekenya tuh. Ini yang rempahnya mana sih? Teh? Rempah yang ini Yang ya. Yang rempah ini. Itu yang rempah. Nasi rempah. Nasi Oh, rempah kecombrang, Pak. Kecombrang ya, kecombrang mana? Ini. Nasi Itu yang rempah kecombrang. Oh, ini. Nah, Ada alasannya saya pilih kecombrang. nanti kita jelaskan kenapa alasannya pilih kecombrang. Ke sana teh orang teh euy. Tadi kan dari sudut pandang seniman. Iya. Sekarang dari Terima sudut pandang kasih. tukang barang tuang. Nah, Kenapa? nah, silakan ini. Ini menu otentik dari. Jadi Kang Iman Kita gini. harus mencoba dulu. Gonam Restografi memang mengusung makanan-makanan yang otentik Nusantara. Di antara mungkin beberapa kafe juga yang ada. Menurut Agi sih di Purwakarta yang paling otentik sekali makanan cuma di Gonam Restografi. Dari semua dari semua daerah nampaknya ada di Gonam Restografi. Dan dijamin enak karena kokinya juga luar biasa. Berarti penamaan dan segala macam juga originalnya. Original tidak di aneh-aneh dan segala macam. Mangga Kang Iman sambil dicoba mungkin sambil ngobrol juga. Bisa Kalau ya. dina agama urang mah barang dahar bari ngomong teh teu beunang ya teh. Kita makan dulu aja. Mending Sesi dicicip makan lah. dulu. Cicip dulu ya. Makan dulu lah, sok. Nah, Harus cicip semua. Kak Iman nggak boleh ngobrol cenanya sambil makan biar kita yang ngobrol aja lah. Kak Iman nyobain meren ya. Soeb dari Badan Intelijen BIG ya, Badan Intelijen Gonam. Apalagi yang Soeb cari? Kumaha Kak Iman? ini mah apa ya? Apa? Kayak fun fact apa? Ah, Benar coba, atau salah ya? Benar atau salah? Ini mah sambil makan aja. Fun fact, cina benar atau Kayak salah? game aja. Menurut artikel yang saya temukan. Dari kupu-kupu.com. Iya. Kang Iman ini kalau main gitar nggak pernah pakai clubber, betul? Tapi bisa, cuman nggak pernah pakai clubber ya? Pick lah ya. Iya. Pick. Pik. Ya, ada gula dahar nanya. Ya, satu. Ya, jarang ini jarang. Saya bisa main klaber. Tapi saya petikan-petikan klasik saya pengen lebih bermanfaat gitu aja. Gitu. Saya lebih cepat main klaber sebetulnya. Tapi bener Agi sering ya waktu di sana pun nggak pakai Ya, pick kan. itu lebih bebas kalau nggak kepikir lebih santai ke
ke tangan saya. Tapi kalau saya pakai clubber saya lebih cepat sebetulnya. Kalau untuk ukurannya speed ya. Speed, pasti. Karena bagaimanapun power, ada persiapan power di dalam clubber itu. Dan soundnya kan beda, Kang Iman. Beda. Beda. Kayak kalau pickless nggak pakai clubber ya, kita harus pakai apa tuh fret gitu. Yang kayak handuk gitu ya. Iya. Karena kemungkinan distortnya lebih besar dari situ, bouncy-nya. Bouncy. Ya. Tapi kadang-kadang nggak pakai lah. Kadang-kadang. Saya mencari yang fun aja sebetulnya, bukan teknik ini lebih gitu. Jadi tidak terkurung oleh aturan beureun ya. Yang penting Iya. bebas lah, yang Kesenian seru ya. Tapi mah nyaman gitu. Kalau tuh kan mau bawa sakarepna emang. Berarti salah ya? Berarti salah. Salah apa? Berarti jago juga pakai pick ya? Oh, jadi tidak pakai pick itu bukan karena memang tidak bisa. Iya, bisa. Cuman kebiasaan gitu, kenyamanan. Nggak jago. Saya merasa cukup lah. Nggak Si jago. paling artikel mah. Tahu di mana sih? Kupu-kupu apa nih? Saya nonton Matteo Mancuso yang sekarang kan, nonton Jeff Beck, terus banyak lagi yang nggak pakai clubber ya. Dan ada sound-soundnya bagus ya. Tapi saya belum dapat tone yang pas untuk pickless gitu tuh. Makan Kang Iman lagi, sambil makan dulu. sambil dicoba dan sambil dikomentari barusan suapan pertama kumaha Kang Iman? Ini masih ada 3 makanan. Bisa dicoba Saya mau semuanya. dahar sekieunya setengah menit biasa tapi kan Jaim ya. ya gini saya senang dengan rempah. Pasti lah ya. Dengan rempah. Rasa disadarkan ya bahwa negara kita kayak rempah gitu ya. Dan combrang itu pertama ini formulanya pas ya. Anaknya jadi nggak terlalu dimacem-macemin nasinya. Iya. Bumbu secukupnya. Saya belum rasain ini tapi kurang lebih pasti enak lah. Ya tadi Agi bilang otentik. Rempah itu jadi kan gini ya, saya terlalu banyak aturan di otak saya sih jadi tapi dari lah. Gini loh, seni kuliner itu kan kalau penataan sih udah standar lah ya. Iya. Mana-mana itu dibutuhkan penataan, topping segala macam. Tapi bagaimana first touch, aftertaste, dan Yang nama band Wanayasa aftertaste. Bukan. First touch, aftertaste, dan khasiat. khasiatnya. Oh, jadi ada tidak hanya enak tapi meureun khasiatnya. Ya, terus aftertaste juga kan banyak sekarang kalau sambal ya, yang namanya sambal kan udah kadang pedas ya. Tapi setelah pedas itu ada sari-sari apa, itu penting, itu seni kuliner tuh seperti itu. Iya. Makanya misalnya rasa sate kurang lebih sama, tapi aya nu sanggeus sate sakula dan itu ya, Iya. banyak lemak dan Nah, sebagainya. rempel gitu. Terus ya. ada berubah jadi terlalu manis atau jadi asem kayak Iya, gitu. iya. Itu perlu pengolahan yang berilmu seperti itu. Dan lu lihat di negara-negara yang betul-betul mengandalkan seni rasa ya. Segala ditumpuk itu bukan semata-mata untuk gagayaan sebetulnya. Dia ingin menampilkan sensasi apa di dalam Iya. lidah bahkan setelah makanan itu masuk. Dan dinikmati, nikmat. Gitu. Lajeng lagi, Kang. Coba teorinya orang mah minta berang kita Tapi nggak apa-apa tuh, tapi nggak Baru apa-apa. tadi baru nyoba yang kecombrang. Ini akan jadi petunjuk yang menarik bagi viewers nanti Pasti. yang kalau main kuliner itu coba deh. You jangan hanya memuji atau mengkritik pada saat makanan itu masuk atau ada di kunyah. Tapi aftertaste-nya apa? Terus 5 menit kemudian setelah makan itu apa yang dirasakan? Ya. Apakah sekedar perut kenyang atau ada kegembiraan lebih? Ya, Mungkin mengandung zat tropika. Tidak ada lah ya. Aduh, luar biasa sekali Kang Iman ya. Tapi ngobrolnya memang sangat-sangat banyak sebetulnya, pengen ngobrol banyak. Nah, makanan kan punya ciri khas masing-masing, Kang Iman ya, dalam artian setiap daerah, setiap wilayah pasti punya khas sendiri, entah itu dari rempahnya atau mungkin dari bahan utamanya, ayamnya, kambingnya segala macam kan bisa diolah macam-macam. Saya sudah tahu arah pertanyaannya sudah tahu. Makanan dari mana yang paling favorit? Salah. Wah, apa tuh? Jadi apa Karena dong? beliau kan sosok seniman, ya pasti arah pertanyaannya ke seni juga tuh bridging-nya. Nah, sejauh ini Kang Iman mungkin melihat banyak sekali musisi di Purwakarta. Punya potensi nggak sih? Menurut Kang Iman ya, dari banyaknya musisi yang Kang Iman pernah lihat, pernah tonton di Purwakarta, ada nggak sih yang benar-benar sebetulnya punya potensi untuk meledak dengan ciri khasnya sendiri?
Seperti dari bridging itu. makanan ciri khasnya. Iya, ciri khas kan punya ciri khas masing-masing. Karena Purwakarta kan pasti ada yang plok-ketiplok ngejiplak siapa, tapi ada juga yang punya khas sendiri. Karyanya gitu. Karyanya atau penampilannya. Seperti yang Agi tadi bilang, singgung, aftertaste. Agi serius Kang Iman, sangat tertarik menonton band yang dari Wanayasa itu teman-teman ya, si Rizwan sama teman-teman yang lain. Aftertaste kan dulu nama bandnya. Sekarang dirubah jadi apa, Eb? Kalau tidak salah. Gak adalah. Itu Agi sangat mengapresiasi mereka karena karyanya bener-bener otentik kalau menurut Agi. Luar biasa dengan karakter vokalnya itu bagus banget dan menurut Agi itu berpotensi untuk viral atau meledak lah ya mungkin. Nah menurut Kang Iman sendiri sejauh ini orang Purwakarta atau musisi Purwakarta punya potensi ke sana? Kita pakai ukuran umum ya. Kita jangan, saya tidak berusaha membaca takdir kan, tapi kita pakai ukuran umum lah. Secara beberapa syarat-syarat yang kita pakai lah secara umum. Khas itu nanti akan bergantung pada bobot dari khas itu seperti apa sih. Oke, khas misalnya Caca nyanyi, misalnya suaranya kata orang jelek, cempreng. Misal. Tapi kalau cemprengnya itu hanya sekedar cempreng, dia tidak punya bobot lebih untuk ditawarkan kan gitu. Ada penyanyi yang nggak cempreng dengan nada bagus, tapi kalau cempreng dan punya range yang tinggi banget kan itu ada daya tawar lebih kan, ada bobot yang lebih. Jadi kuantitas di sini, kuantitas bobotnya itu. Kalau bobot kan kualitas ya. Kuantitas dari kualitasnya itu juga besar, itu peluangnya lebih tinggi. Kalau hanya beda-beda dikit, ya semua orang juga punya ciri khas pada dasarnya secara alamiah ya. Walaupun tanpa dipikirkan, tanpa didiskusikan segala macam, tanpa dirasa, setiap orang itu punya ciri khas, terutama di vokal kan. Tetapi perbedaan itu apakah perbedaan yang memang berisi keindahan atau daya tawar yang unik atau tidak kan gitu. Saya senang dengan anak-anak yang tadi disebutkan ya, si Rizwa, terus si drummer si Ferry. Vokalisnya itu siapa tuh yang punya? Raffi ya, Raffi atau Basna Suryanya. Oh yang Jakarta kemarin mana apa artinya? Summer Love. Summer Love. Nah, itu musiknya luar biasa tuh Summer Love. Dia punya upaya yang lebih di dalam mengkomposisi, dalam mengaransemen. Dan saya suka sekali dengan gairah yang seperti itu. Ya semua pada dasarnya berpeluang. Tinggal bagaimana mengolah urusan Gusti Allah. Iya, betul. Untuk promo dan tapi jangan salah nih, jangan salah nih, ini untuk semua. Yang main musik jago banyak. Yang punya modal juga banyak. Betul. Tapi yang kuat bermusik itu nggak banyak. Kuat dalam dimensi yang sangat luas ya. Dan potensi akan selalu ada berarti ya. Ribut cuma baturan itu satu tantangannya. Yang kedua kejenuhan. Ya tentara kan latihan wae kan. Kan itu perang-perang akhirnya kena proyek gitu. Kalau misalkan ya oke. Saya tidak on frame dulu. Tapi bukan berarti saya menginginkan perang. Tapi harus ada peletupan energi itu kan dari disiplin, bisa diserahi satu tugas yang bagus. Itu untuk tentara. Sama aja musik juga begitu. Capek, jawab wae latihannya terus-terusan gitu. Akhirnya dimurah mareh. Karena outputnya kan rata-rata jauh dipikirkan sekarang. Murah mareh gitu. Itu dimurah mareh itu bahaya juga itu. Nah, dimurah mareh juga bahaya. Nantilah kita ngobrol. Baik. Nanti kita ngobrol, kita pikirkan mudah-mudahan yang terbaik gitu ya. Betul. Kita harus ngambil langkah strategis. Betul. Untuk rekan-rekan musisi di Purwakarta. Khususnya Insya Allah saya tidak pernah berhenti berpikir ke wilayah situ ya. Pasti. Ayolah. Itu juga yang diperlukan sebetulnya untuk kedepannya ya. Dari para musisi Purwakarta luar biasa sekali. Aduh, rasanya pengen ngobrol panjang. Itu sampai mau subuh. tutup pasti ya. Tapi udah gimana? Tapi saya mau minta maaf dulu ke viewer semuanya. Penonton atau apa sebutannya? Untuk penonton semuanya. Mungkin saja karena Kang Agi, terus Teh Caca, ada Kang Sueb cukup mengenal saya. Jadi pencapaian saya dilebih-lebihkan dan untuk menghargai saya. Tapi saya tidak begitu sebetulnya. Gitu. Jadi yang bagus itu yang terus saja berjuang kayak gitulah. Siap.
Luar biasa sekali ya. Karena kita sebetulnya ya perlu juga Kang Iman, perlu juga inspirasi itu dari Kang Iman. Untuk balik lagi kita juga semangat akhirnya nanti dalam berkarya segala Iya, macam konsistennya Kang berkarya, Iman konsisten. kita contoh gitu. Luar biasa sekali hari ini berbobot lah sekali kata Pokoknya Kang Iman kalau ya. ngedenger tentang Kang Iman tuh vibes-nya anjay. Kayak vibes-nya Positif bener nggak? positif selalu ya beliau tuh. Positif. Biasa lebay baik. Ada tujuan juga nama kayak Tapi kalau ikhlas mudah-mudahan ya. Insya Allah Kang Iman ya. Yang jelas terima kasih banyak. Tadi Kang Iman juga sudah. Tapi sebelum kita menutup deh, apakah yang ingin Kang Iman sampaikan atau pesan-pesan khusus mungkin untuk kita musisi Purwakarta atau seniman di Purwakarta khususnya, gitu, dan untuk keseluruhan musisi di tanah air yang nonton, Insya Allah. Ini mungkin ungkapan saya tidak benar ya, tetapi saya pernah mencoba melakukan itu dan secara takdir berhasil sampai level tertentu ya. Iya. Minimal ada buat makan lah keluarga dari musik ya. Iya. Iya. Untuk merasakan kelaparan itu tidak butuh ilmu ya. Untuk merasakan problem tidak butuh ilmu. Tapi untuk keluar dari problem, dah urang teh diberi akal pikiran ku Gusti Allah teh pakai. Gitu. Jadi kalau polemiknya sama di mana-mana, tipikal, wah musisi tidak ada perhatian, oh musisi malas latihan dan segala macam, teman kita malah gabung dengan band lain itu kan. Terus kenapa kita udah lama bergerak tapi kok gini-gini aja? Ya. Berarti gerak lu kurang maksimal. Dan bukan cuman ukuran maksimal tidaknya, Ya. berarti sebenarnya ada pencapaian yang tidak kamu raih dari dulu, pencapaian pikiran, mungkin ininya yang salah, itunya yang salah. Terus jangan berhenti dibongkar terus gitu. Oke. Kalau memang mau serius di musik, Ya. kalau enggak mah ya bubar aja lah. Bubar dong. Oke, jadi itu luar biasa sekali ya. Berarti Bukan saya berhasil, tapi saya bahagia gitu aja. bahagia setidaknya ya. Jadi garis besarnya tuh teman-teman buat kita juga sebetulnya Ya, ya. jangan menyerah terus menggali. Kalau sampai sekarang masih Kalau harus segitu menyerah ya juga. menyerah. Perlu Ya, juga ya. harus punya objektivitas hitungan. Mending kena nyerah lah daripada kena nyerah aja. Apa? Berarti meren bukan di situ kita teh ya. Saya jalurnya. karena saya bukan pengagum kaum motivator, jadi saya malah saya ada motivasi. Ya udah itu resep geus Gi, ini ada yang terakhir. Apa? Apa tuh? Katanya Kang Iman tiap hari Rabu ya suka ada acara apa itu jadul. Oh, musik Ya. jadul di sana Ada di salah Manayasa. satu ini. Lagi udah pernah ke sana ya? Dah, Oh, pernah saya- 2 kali. Dua minggu sekali, jadi tidak setiap malam Kamis, Oh, 2 tapi minggu tunca. Ya tidak hanya kaum dalam terkutip lawas ya, Iya. anak-anak muda pun Muda mencintai juga, lagu-lagu gitu. lawas juga gitu. Karena penting, nah ini penting harus saya sampaikan lagi sebelum tutup. Kenapa saya menggagas acara itu untuk musisi muda juga sebetulnya supaya dia memelihara bentuk-bentuk estetika masa lampau sebagai Ya. asupan juga. Ya, betul. Untuk bahan Bahan referensi dia akhirnya Iya, iya. membuat karya ya. Inspirasi, Tetap iya. ya, Inspirasi, tadi, betul. tadi sama kayak yang Kang Iman sampaikan, Kang Iman tidak punya inspirasi atau inspirator yang khusus. Iya. Semua masukan diterima gitu segala macam. Termasuk juga anak-anak muda sekarang nih, jangan berkutat di lagu-lagu Ayeuna we gitu ya kan. Lagu-lagu lawas juga yang punya kualitas luar biasa harus tetap masuk ya Kang Iman. Panjang sekali seharusnya ngobrol teh ini teh. Satu harapan lagi saya buat Kang Dedi ya. Kalau masih Boleh. mau pakai MK9 atau jasa saya berharap ada lompatan gagasan musikal. Oke. Kita telah berhasil membuat 1-2 album, bahkan 3 album Iya, iya. dengan gaya pemanggungan dan gaya vokal seperti itu. Tapi ada sedikit kejenuhan di dalam tubuh kawan-kawan. Mudah-mudahan ada inspirasi yang bisa lebih dark hidup gitu. Ada sparkling di situ. Soalnya di situ. Ini mungkin ya keinginan lah, harapan Harapan dari ke Kang depannya. Iman. Wah, siap. Keliling Jabar nih. Luar biasa nih. Keliling Jabar mah udah biasa. Udah biasa, Udah Em. biasa. Kok Eropa juga udah biasa, kumaha isu em. Ini ini splating yang kurang pinter begini. Padahal kan saya keliling Jabar udah biasa. Kan Kang Dedi teh kampanye nanti keliling Jabar. Keliling Jabar, kan, banyak keliling Purwakarta. Itu kudu keliling deh, orang keliling. Gimana Masih. sih? Tapi yang jelas Kang Iman nuhun pisan. Murah ya? Terima kasih banyak. Terima Maaf guys, saya memang Tidak apa-apa, santai Kang Iman. Kita Bentar lagi ke penonton sedena. nggak apa-apa. Kita bahkan justru banyak ilmu yang akhirnya didapatkan dengan obrolan ini. Betul. Luar biasa sekali. Sekali lagi Kang Iman, hatur nuhun pisan. Mungkin takutnya jamuan dari kita kurang atau obrolannya mungkin Saya kurang Saya ini. juga terima kasih ke rekan-rekan
Non tadi teh Baceo. Baceo. Ke Mas Agung juga Iya. dari owner Iya, dari Gonam Cafe. Gonam Cafe juga. Saluran. Siap. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi Kang Iman ya. Dan lancar juga, sukses juga buat segala urusannya apapun Iya, itu. betul. Dengan gagasan-gagasannya mudah-mudahan nyampe dan akhirnya terciptalah sesuatu yang baru yang bermanfaat bagi masyarakat Purwakarta, khususnya para seniman-seniman di Purwakarta. Kang Iman sekali lagi terima kasih banyak. Nuhun, abdi. Apunten bilih aya kelepatan. Jadi teman-teman, Abdi nu hapunten. siap luar biasa. Kita akan lanjut makan lagi juga karena Ya saya ngeliat udah tersabar palon saya nggak sekali. Iya, ngelihat Suem juga sama dari tadi kayak udah ngelirik situ aja ya kan. Jadi teman-teman Baceo jangan lupa untuk Subscribe, comment, like, and share sebanyak-banyaknya. Betul sekali, dan juga jangan lupa untuk dengarkan semua karya-karya dari Kang Iman Ule ya. Iya. Di seluruh platform digital music tanah air, dan juga di YouTube-nya juga Kang Iman banyak ya. Lagu-lagu MK9 atau khususnya Kang Iman Ule juga ada. Ya ada yang lagu saya. Ada yang khusus Kang Iman Ule juga ada. Jadi luar biasa obrolan hari ini. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum. Luar biasa. Ciao. Iman, nuhun pisan ayeuna urang. Ah, Iyalah. punten kesempatan.